Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kawan-kawan petani, khususnya untuk petani bawang merah, karena pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi penyakit atau ujung bawang merah kuning, karena banyak sekali kawan-kawan yang berpartisipasi di dalam kolom komentar yang bertanya, bagaimana Bang cara untuk mengatasi pucuk daun bawang merah yang berwarna kuning? Dan selain itu ada beberapa atau gejala yang terjadi pada tanaman bawang merah milik saya. Bisa dilihat ujungnya mulai patah-patah dan menguning. Ini jika dibiarkan akan sangat berbahaya, akan merambat kemana-mana. Untuk itu kita akan melakukan beberapa cara atau teknik untuk mengatasi penyakit kuning pada pucuk bawang merah. Untuk itu simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan petani yang belum subscribe, terlebih dahulu silakan subscribe, dan jika belum menekan tombol loncengnya silakan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita. Dan jika dirasa video ini bermanfaat silakan di-share agar banyak kawan-kawan petani mengerti dan memahami informasi ini, karena banyak sekali kegagalan atau penurunan produktivitas dalam pertanian gara-gara apa? Gara-gara kurang memahami dan kurang tepat dalam melakukan penanganan. Untuk itu kita akan belajar bersama. Perlu diketahui bahwa secara tidak langsung tanaman bawang merah ini sudah mulai atau terjangkit penyakit pucuk daun menguning. Ini akan sangat berbahaya. Untuk itu kita akan melakukan penanganan yang tepat agar tidak merambah kemana-mana. Bisa dilihat pucuknya mulai kuning-kuning di bagian ujung bedengan. Ini akan semakin berbahaya jika kita biarkan, karena biaya untuk tanam bawang merah tidaklah sedikit untuk proses awalnya. Untuk pengalaman pribadi saya saja, untuk biaya membuat bedengan habis sekitar 2,5 juta sampai 3 juta, karena di sini borongan 1 meter 1.200 atau 1.300 saya lupa. Ditambah lagi biaya bibit itu jika di musim laboh untuk semester pertama, karena saya tidak bisa membuat bibit untuk semester pertama karena di sini daerah rada hujan, jadi harus membeli. Dan yang kedua adalah kita harus menyewa orang atau memperkerjakan tetangga kita untuk menanam bawang merah. Paling sedikit kita mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga itu sekitar 10 orang setiap harinya untuk satu kali tanam. Ditambah lagi beberapa insektisida, fungisida dan herbisida yang kita siapkan, dan juga ditambah lagi dengan pupuk-pupuk yang berkualitas agar tanaman kita tetap sehat. Lain waktu kita akan membuat perhitungan laba dan rugi, karena banyak sekali kawan-kawan petani yang berpartisipasi yang bertanya, Bang, lain kali dan kesempatan tolong membuat analisis keuntungan laba dan rugi pada budidaya bawang merah. Baiklah, mungkin habis video ini kita langsung saja ke inti video. Ciri-ciri dari daun paling ujung tanaman bawang merah menguning adalah salah satunya terkena penyakit embun tepung. Ini disebabkan sejenis jamur, namun beda lagi dengan jamur yang disebabkan oleh penyakit molar, karena banyak sekali jenis jamur yang menjadi hama pada tanaman bawang merah. Salah satunya adalah embun tepung.
Sebagai petani kita harus pintar. Di era seperti ini kita harus benar-benar memanfaatkan waktu, memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan hasil pertanian. Untuk itu saling kerjasamanya dan saling kontribusinya untuk kita benar-benar memahami betul cara mengatasi suatu penyakit. Dan ini adalah resep bagi saya sendiri dan saya akan berbagi kepada kawan-kawan. Yang pertama adalah kita rajin-rajin menyiram tanaman bawang merah milik kita agar spora yang menempel atau jamur yang menempel di daun tanaman bawang merah bisa luntur bersama dengan siraman yang kita siram. Ini cukup efektif untuk menurunkan, bahkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi serangan jamur seperti ini. Dan yang langkah kedua adalah kita pandai-pandai melihat kondisi. Jika kondisi malam berkabut dan paginya berembun, cepat-cepatlah kita siram. Setelah melakukan penyiraman, alangkah baiknya kita gunakan fungisida untuk mengendalikan jamur tersebut. Semua fungisida baik, namun beda-beda jenisnya. Ada yang menggunakan bahan aktif ziram dan ada juga yang menggunakan bahan aktif mancozeb. Semua itu tergantung dari penyakit yang akan kita atasi. Menurut pengalaman pribadi saya sendiri, untuk mengatasi penyakit kuning daun pucuk kuning ini atau kita sebut embun tepung, saya menggunakan ini. Saya menggunakan fungisida Ditan 45 dengan bahan aktif mancozeb 80 WP. Ini cukup efektif dan sangat membantu saya untuk mengatasi penyakit tersebut. Dan untuk aplikasinya sendiri, jika gejala ringan atau seperti ini, kita cukup menggunakan 2 sendok makan setiap kita melakukan spray. Dan saya mix biasanya dengan menggunakan Redomil. Untuk takaran Redomil sendiri saya kasih cukup 2 sendok. Mengapa saya campur atau saya mix dengan Redomil? Ini bertujuan untuk membasmi jamur yang lain seperti gejala lodoh. Dan inilah keesokan harinya kita akan lihat bagaimana hasilnya. Alhamdulillah tidak menular kemana-mana, masih dalam keadaan seperti kemarin, tidak semakin parah. Alhamdulillah sudah terhenti serangannya. Dan ini jika kita ingin melakukan penghijauan kembali atau daun ini hijau kembali, ini cukup mudah caranya. Nanti ini akan mempunyai tunas-tunas baru yang akan bermunculan, dan tunas itulah harapan kita yang baru. Dan kita biasanya, saya pribadi walaupun berumur 35, saya tetap akan menggunakan pupuk daun seperti Fertila maupun KNO. Apakah mempengaruhi umbi? Tidak, ini akan sangat membantu sekali perkembangan daun untuk membantu proses fotosintesis maupun di masa generatif ini. Ini bertujuan agar daun kembali sehat dan tanaman dapat memaksimalkan umbi pada bawang merah tersebut. Biasanya setelah 2-3 hari saya spray menggunakan Ditan dan juga di Redomil, saya gunakan Fertila maupun KNO dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, cukup sedang saja untuk membantu kembalinya hijau daun ini. Itulah sedikit banyak resep dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan petani. Semoga harga masih hangat, semoga diberi panen yang berlimpah. Walaupun tanam sedikit, yang penting hasilnya alhamdulillah. Semoga kawan-kawan petani juga diberi
panen yang luar biasa dengan harga yang hangat seperti ini. Bagi kawan-kawan petani yang memiliki resep yang lain atau pengalaman yang lebih baik, saya tunggu partisipasinya di kolom komentar. Mari kita saling berbagi pengalaman untuk menjadi petani milenial. Setelah video ini mungkin kita akan memberi kesempatan bagi kawan-kawan petani yang lain. Kita akan melakukan perhitungan untung dan rugi. Bagaimana cara kita tanam biar tidak rugi? Simak video selanjutnya agar kita tidak rugi dalam suatu proses penanaman atau budidaya bawang merah. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tunggu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.